Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Yang kami hormati Pak Sumatera dan Pak Una yang tidak lelahnya membimbing kita semuanya, seluruh rekan-rekan guru hebat yang hari ini juga hadir bersama kita semuanya. Bapak Ibu, program sederhana sebenarnya ini yang saya angkat terlahir dari keresahan apa yang pernah saya survei di beberapa kelas dan bahkan mungkin semua kelas. Ketika saya mensurvei di kelas-kelas dan saya hanya mengajukan satu pertanyaan yang sederhana adalah siapa yang hari ini melaksanakan sholat subuh? Dan dari 30 siswa yang ada di kelas itu ternyata hanya 1-2 siswa saja yang melaksanakan. Saya tidak melanjutkan pertanyaan itu ke sholat duha, ke baca Quran dan hal yang lainnya, karena saya sudah yakin kalau di sholatnya sudah bermasalah, di semua aspeknya pun sudah bermasalah. Maka hal ini juga yang menjadi penyebab kenapa anak hari ini, pertama daya lentingnya sudah nggak ada, yang keduanya anak-anak hari ini juga norma adab yang sering kita keluhkan. Dan bahkan kita mengelus dada bagaimana generasi hari ini. Padahal mereka adalah tanggung jawab dan juga masa depan kita di 25 tahun mendatang. Kalau kita tidak bergerak dan peduli terhadap keresahan ini, Bapak Ibu sekalian, berarti kita ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan benda-benda di masa depan. Maka saya mengangkat satu program namanya Jurnal Anak Soleh. Ya, disingkat jadi JAS. Jurnal Anak Soleh ini Bapak Ibu sekalian adalah sebuah program yang saya masukkan ke programnya kokurikuler, ya, kokurikuler yang nantinya ke depannya Bapak Ibu sekalian saya harapkan ini bisa bekerja sama dengan seluruh wali kelas dan juga guru. Kegiatannya untuk kegiatan kokurikuler yang saya laksanakan juga nanti di setiap hari Jumatnya posisinya. Akan tetapi di jurnalnya Bapak Ibu sekalian nanti akan saya membuat sebuah jurnal atau sebuah buku tipis yang menjadi buku panduan anak untuk melakukan perubahan diri. Karena hari ini kalau kita mungkin kita pernah mengenal buku prestasi Ramadan nanti ya, kemudian buku-buku yang lainnya. Cuma mungkin sedikit saya modifikasi itu adalah terkait dengan petunjuk dan challenge atau mungkin tantangan sikap apa yang akan mereka terlebih dahulu lakukan. Dan kita juga akan memberikan kebebasan mereka untuk menentukan target, karena kita tidak bisa menentukan si anak ini harus sholat 5 waktu, si anak ini harus sholat misalkan wajib 5 waktu semuanya, karena kondisi anak-anak secara spiritual itu berbeda-beda ya posisinya. Untuk menuju perubahan itu maka kita serahkan ke anak dan berikan satu tantangan. Di bulan ini kira-kira perubahan yang akan kamu lakukan apa saja yang menjadi targetnya. Jadi mereka yang akan menentukan targetnya, sehingga mudah-mudahan seperti itu akan adanya ownership ya, kepemilikan mereka terhadap perubahan diri mereka sendiri ya. Mereka akan melihat tracking dari setiap perubahannya itu di jurnal yang mereka akan tuliskan. Kok saya di pekan ini mundur, kok saya di pekan ini naik, apa yang menyebabkan saya naik dan apa yang menyebabkan saya mundur. Perubahan itu Bapak Ibu sekalian akan diberikan bimbingan dan dukungan sama para mentor yang nantinya mungkin saya hari ini masih berpikir mentornya siapa. Saya baru berpikir mentornya itu guru agama dan guru PPKN ya. Akan tetapi kalau ke depannya ternyata mentornya tidak mendukung dan kapasitasnya tidak bisa juga membuat para anak-anak maju, ya mungkin harus ada ide lain untuk menjadi seorang mentornya di hari Jumat yang nantinya isi dari mentoringnya itu adalah bagaimana mereka anak-anak diberikan petunjuk dan juga di coaching kenapa mereka mundur, kenapa mereka maju, dan diberi support agar mereka bisa membuat challenge untuk bulan berikutnya ya. Itu mungkin sekilas programnya. Maka di sini mimpi saya dari program saya itu adalah lahirnya murid yang memiliki semangat belajar tinggi ya. Keduanya murid yang bisa saling bekerja sama, saling menghargai, menghormati, saling support dan berkolaborasi. Murid yang religius, beradab dan berakhlak mulia. Kemudian murid yang memiliki daya kritis, daya lenting, daya kreativitas dan dalam menghadapi tantangan, dan murid yang memiliki kemandirian, jiwa inisiatif dan jiwa berkontribusi ya.
Kemudian di kepala sekolah saya bermimpi untuk mendukung program saya ini adalah saya punya kepala sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan leadership. Dia seorang motivator, seorang manajer, dan juga dia seorang inovator. Ya. Kemudian saya juga berharap kepala sekolah yang punya open minded ya, pemikiran terbuka terhadap kemajuan, ya, tidak kaku ya. Kemudian kepala sekolah yang mengayomi, mempersatukan dan menggerakkan. Kemudian saya juga perlu rekan-rekan sejawat yang Bu Amel tersebut sebagai seorang guru yang pembelajar, guru-guru yang memiliki daya tahan dan daya lenting, kemudian guru yang senang berkolaborasi, saling support dan saling dukung, dan guru yang kreatif dan inovatif. Untuk lingkungannya saya memerlukan dan bermimpi memiliki lingkungan yang rindang dan asri ya, lingkungan yang lebih nyaman lagi. Hari ini mungkin seperti yang dibilang sama Bu Amel, SMP 2 rindang, cuma saya berpikir ada rumah-rumah kecil ya, tempat mereka gazebo ya, untuk mereka bisa berkumpul setiap kelompoknya. Kemudian lingkungan yang mendukung ekosistem belajar murid ya, kemudian sarana prasarana yang mendukung kebutuhan belajar murid, dan adanya di sana selain yang bentuknya fisik, kami juga menginginkan adanya tata tertib, nilai, norma, budaya, dan kode etik yang mendukung setiap keunikan dan keberagaman murid. Kemudian dari warga sekolah, kami juga bermimpi adanya orang tua murid yang menjadi partner, yang saling bersinergi, ya, yang kondisinya bisa saling bersinergi, bekerja sama untuk bisa mewujudkan program ini. Karena program ini tidak juga mungkin bisa terwujud kalau tidak ada kerjasama dari orang tua, karena nanti orang tua juga akan menjadi aktor dalam kegiatan ini. Kemudian adanya orang tua murid yang support pada seluruh pembelajaran, dan tentunya seluruh warga sekolah, baik itu PJS, Satpam, kemudian penjaga kantin ya, support terhadap pembelajaran. Jangan sampai bertolak belakang dengan apa yang sudah kita programkan. Misalkan kita ada program minggu ini untuk berkata jujur, ternyata diajarkan sama PJS untuk berbohong ya. Kita diajarkan untuk bersih, tertib, ternyata misalkan Bapak Satpamnya merokok, misalkan ya. Itu kan kontradiktif dengan nilai yang dicanangkan. Maka kami mengharapkan adanya warga sekolah yang support terhadap program ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dilanjut Pak Tama. Ya, sedikit Pak. Dipersilakan. Jangan lupa ya, baca di ya, baik. Ini mau hidup nih. Ini aja. Ya, jadi ini kan kalau kita lihat pemaparan Pak Kamal ini kan luar biasa ini, dengan support yang dari murid, dari orang tua siswa, dari kepala sekolah IPR. Ini saya yakin program Pak Kamal ini kan 98% sukses. Nah, tapi kenyataannya di lapangan ini kontradiktif. Artinya orang tua siswa juga sulit untuk bekerja sama. Kemudian guru-guru juga sebagian saja yang mau diajak bergerak. Nah, pertanyaannya adalah apa upaya Pak Kamal menghadapi kondisi real dengan program Pak Kamal? Nah, kalau ini kan kita bicara hayalan ini. Silakan Pak Kamal. Baik, Ada yang lebih muda? ada yang lebih muda. Baik, terima kasih Bu Amel. Yang pertama, cara berpikir saya hari ini sedang bermimpi. Makanya saya bangunkan. Iya, karena mudah-mudahan di awal dari mimpi dan dari keresahan, dan mudah-mudahan ini menjadi faktor pendorong. Menurut saya, urusan lingkungan ketika kita punya komitmen, orang akan melihat ya, kecuali ketika memang mimpi kita itu adalah mimpi di siang bolong ya. Tetapi ini dream namanya ya, ini sebuah harapan, cita-cita yang memang mudah-mudahan dari keresahan. Makanya dari keresahan awalnya jadi pendorong untuk bisa menyelaraskan apa yang ada dalam mimpi dengan realita. Seperti hanya juga tadi Bu Leli ya, tidak semudah membalikan tangan Bu Leli ya. Semuanya juga seperti itu. Cuma kalau kita sudah patah arang, sudah putus asa di awal dengan program yang sudah kita canangkan, bagaimana program itu bisa berjalan ya. Jadi saya
optimis saja udah ya. Optimis saja. Kalau kita optimisnya 100%, minimal jatuhnya nanti 70% sukses itu. Nah, itu kalau pribadi saya ya. Makanya upaya-upayanya Bapak Ibu tidak lain, kalau secara keorganisasian mau tidak mau kita harus juga membangun komunikasi yang sehat dengan kepala sekolah. Juga tidak henti-hentinya kita berkolaborasi dengan guru-guru yang mungkin secara tadi memang kalau secara real, kalau kita berbicara real ya, nanti kan kita kembali lagi ke berpikir berbasis kelemahan ya. Padahal kita sudah diajarkan untuk berpikir berbasis aset. Ya, jadi ya cobalah ubah gitu. Iya, itu kan udah berpikir mundur lagi. Iya. Ya. Makanya upaya seperti tadi kita bangun coba kolaborasi, kita coba tidak lelah menyadarkan ya, sharing. Karena saya paham bahwa guru-guru ini juga terlebih kalau di sebuah lembaga, sebuah sekolah saya menyadari bahwa dalam lembaga apapun, organisasi apapun pasti ada yang disebut dengan top leader. Dari top leader itu tidak langsung ke masyarakat, tetapi ada tim. Maka saya perlu tim dan saya sudah punya tim. Jadi makanya untuk menggerakkan sekolah itu tidak perlu banyak orang sebenarnya. Ya, cukup 2 orang aja. Iya. Maksudnya gini, memang seperti itu. Coba lihat saja, ada tipe guru yang memang dia ngikut aja. Tetapi ada di sana itu tim yang dia berpikir konsep, berpikir rencana, berpikir semangat. Setelah itu dia sosialisasikan. Guru-guru itu paling enggan ketika rapat. Kalau ibu coba aja, ibu rapat tanpa bawa draft, itu lama selesainya rapatnya. Tapi kalau ibu rapat bawa draft, sudah ada rencana dari tim yang mengkonsep, yang lain itu ya aja, oh iya setuju, itu aja. Ikut aja. Makanya menurut kami ketika setelah kita koordinasi dengan kepala sekolah, kita harus punya tim di sekolah minimal 3 orang 4 orang untuk menggerakkan semua. Insya Allah kalau itu positif, insya Allah akan didukung sama guru-guru semuanya. Itu upaya-upaya yang bisa dilakukan posisinya, terlebih dengan orang tua yang hari ini mungkin kalau orang tua coba menyadari sendiri komunikasi yang dibangun antara kita dengan orang tua di setiap sekolah itu masih sangat minim. Kalau di IT oke lah ada parenting gitu ya, kemudian ada kegiatan, bahkan misalkan hari ibu mengundang orang tua, hari ayah mengundang orang tua, ada berbagi takjil mengundang orang tua, artinya keterlibatan orang tua mulai dibangun ya. Kenapa tidak di kita pun hal-hal yang sifatnya positif di sekolah-sekolah mereka kita terapkan. Hari ini anak orang tua datang ke sekolah satu cuman ya, yang pertama rapat, kalau nggak rapat nanti kalau anaknya kasus baru dipanggil. Jarang kita memanggil orang tua ketika anaknya berprestasi. Bu, anak ibu berprestasi luar biasa, bakatnya seperti ini, jarang kita. Tapi kalau sudah kasus dipanggil baru. Jadi orang tua datang ke sekolah tuh nggak enak perasaannya. Ya, oh iya. Ada kasus apa aja kan gitu. Maka ini yang mungkin upaya yang harus juga dibangun adalah komunikasi yang sehat dan program-program dengan orang tua yang nantinya kalau sudah terbangun komunikasinya, program ini mudah-mudahan bisa dijalankan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalaupun masih ada ya